Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel saya. Kali ini kita akan bersama-sama mengerjakan aplikasi RKAS, yang mana aplikasi RKAS ini bisa diisi dengan online dan bisa diisi dengan offline. Baik, bagaimana caranya? Mari kita bersama-sama. Untuk yang pertama kali kita mengunduh aplikasi, pertama kita buka Google dengan menuliskan RKAS. RKAS, kemudian muncul halaman seperti ini. Kita pilih unduhan. Sesudah terbuka, kita mengunduh aplikasi RKAS versi 2.0. Kita unduh. Selanjutnya, setelah unduhan selesai, kita buka file folder download, kemudian kita lakukan instalasi. Klik kanan, run as administrator, yes. Next, install. Ada beberapa fitur pembaruan di dalam aplikasi ini, yang mana pembaruan ini bisa terjadi ketika kita sinkronisasi aplikasi. Selanjutnya kita mengisi data pribadi kita untuk registrasi, dan nantinya kita gunakan untuk login di dalam pengisian data di aplikasi ini. Username dan password tidak harus sama dengan username yang kita pakai di dalam aplikasi Dapodik. Username di sini hanya khusus kita gunakan untuk pengisian aplikasi RKAS ini. Jadi tidak harus sama dengan yang kita gunakan di Dapodik. Dalam registrasi ini, aplikasi ini hanya bisa dipakai di dalam satu laptop atau satu komputer, karena jika kita pernah melakukan login atau registrasi di komputer lain, maka di sini akan terdeteksi aplikasi pernah digunakan di tempat lain atau di komputer lain. Dan dari sini kita harus meminta reset dari dinas kabupaten. Jadi di sini muncul dialog pemberitahuan bahwa aplikasi pernah digunakan login di tempat lain, maka muncul peringatan seperti ini. Dan hal ini harus mendapat reset dari dinas kabupaten, baru kita bisa melanjutkan pekerjaan entry data. Sesudah kita melakukan registrasi, maka kita coba login dengan menggunakan registrasi yang sudah kita lakukan. Fitur pertama sesudah kita login adalah ada halaman utama, kemudian ada halaman penganggaran, kemudian ada anggaran penatausahaan, utilitas dan bantuan. Namun semua halaman ini tidak kita bisa buka jika kita tidak melakukan login atau masuk dulu. Kita klik masuk, kemudian kita masukkan username dulu. Tanggal 2020, kemudian kita klik login. Tampilan awal login adalah seperti ini. Ada data sementara, data ini diambil dari data yang terkirim lewat Dapodik. Kemudian di menu utama ini ada beberapa panel. Ada, kita coba dari pengguna, kemudian ada, kita coba klik penganggaran, kemudian pemutakhiran, utilitas,
Pertama kita coba dengan penganggaran. Penganggaran kita coba dengan penanggung jawab. Penanggung jawab ini secara otomatis sudah tampil di sini karena data diambil dari Dapodik. Dari penganggaran ada beberapa fitur, yaitu aktivasi kertas kerja. Untuk sinkronisasi jumlah siswa, maka perlu kita sinkronkan dulu dengan server, yang mana server nanti akan mengambil data dari Dapodik sejumlah siswa kita yang sudah disinkron lewat aplikasi Dapodik. Dari aktivasi kertas kerja, kemudian ada kertas kerja. Kertas kerja ini sebelum kita memulai entry data, maka harus kita ambil dulu. Di sini ada sumber dana. Kita cari pilihannya. Kita pilih dulu bos reguler. Nah, karena ini saya sudah mengisi beberapa kegiatan, jadi sudah muncul beberapa kegiatan atau beberapa data yang sudah saya tambahkan. Jika nanti kita sudah selesai, maka kita bisa melakukan di sini ada pengesahan. Kemudian kita pilih bos reguler, kemudian kita sinkronkan untuk mengirim data ke server. Untuk mengetahui aplikasi kita ini terhubung dengan server dan tidak, di sini ada tanda. Jika terhubung dengan internet maka ada warna hijau, jika tidak terhubung maka di sini juga ada kalimat tidak terhubung dengan server. Di sini ada pilihan rincian kertas kerja, ada bermacam-macam sumber dana, ada bos reguler, silva bos reguler, bos daerah, dan lainnya. Kemudian ada lembar kertas kerja. Nah, ini jika sudah selesai kita entry dan kita akan untuk selanjutnya kita mencoba mengisi data. Jadi kita pilih aktivasi kertas kerja, kemudian kita pilih kertas kerja, kita pilih sumber dana. Untuk memulai mengentri data, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah ada panel tambah baru. Tambah baru artinya untuk menambahkan kegiatan yang baru. Kemudian sisip ini adalah untuk menambahkan, misalnya sudah ada kegiatan di kegiatan satu ini akan kita tambahkan, maka kita pilih sisip. Jadi rekeningnya sudah rekening yang terdahulu dan kegiatannya, kemudian kita hanya menambahkan di kegiatan yang tercantum di dalam kode rekening atau kode kegiatan di atasnya. Jadi di sini ada nomor urut. Ketika kita ingin menambahkan nomor urut selanjutnya, maka otomatis di sini akan muncul nomor di atasnya. Kemudian untuk tambah baru adalah panel yang berguna untuk menambahkan kegiatan baru yang sebelumnya belum ada. Caranya adalah kita klik tambah baru, kemudian muncul jendela seperti ini. Di sini ada pilihan. Nah, di sini ada beberapa pilihan kegiatan. Ada beberapa pilihan kegiatan, tinggal kegiatan mana yang akan kita entrykan. Misalnya saja kegiatan mengenai ujian. Kita klik ujian, maka di sini ada beberapa pilihan. Misalnya kita ingin menambahkan persiapan ujian atau tryout, maka kita klik, kemudian kita oke. Kemudian kita pilih kode rekeningnya.
Kita pilih kode rekening, misalnya kita akan menambahkan honor. Ada beberapa macam jenis honor, misalnya saja honor tim pelaksana kegiatan, maka kita pilih, kemudian kita pilih enter. Uraian kegiatan bisa kita pilih, misalnya saja mengajar tambahan di luar jam misalnya. Kemudian di sini kita pilih di triwulan mana kegiatan tersebut ada, misalnya kita pilih di triwulan 2, volumenya misalnya 1, satuannya misalnya orang, kemudian harga satuannya misalnya 500.000. Di sini jangan lupa kita isi satuannya juga orang, kemudian oke. Nah, bagaimana ketika ada entrian yang ingin kita hapus? Ketika ada entrian yang ingin kita hapus, maka di sini bisa kita cari, misalnya kita klik, kemudian kita di sini ada hapus, maka data tersebut akan terhapus. Saya ulangi untuk sisip, maka kegiatan mana yang akan kita tambahkan, maka kita klik, kemudian kita sisip. Sip. Jadi kegiatan sudah ada, tinggal kita menambahkan sesuai dengan nomor urutnya. Jadi jika di sini nomor urutnya 1, maka di sini akan otomatis nomor urutnya 2. Kita tulis kegiatannya apa, kemudian kita pilih di triwulan mana kegiatan tersebut berada. Selanjutnya ada tombol hapus. Untuk menghapus data, jika kita melakukan entry data, maka kita untuk selanjutnya ada tombol ubah data. Ubah data berfungsi sebagai untuk mengubah data dari data yang sudah kita tambahkan atau kita entrikan. Sebuah contoh, misalnya kita akan mengubah data, maka data tersebut kita pilih, kemudian kita ubah data. Nah, maka di sini misalnya kita akan melakukan perubahan data. Misalnya kegiatan ini ternyata ada di triwulan 1 misalnya, maka kita ubah di triwulan 1, kemudian satuannya orang, di sini 500.000, kemudian di sini kita hapus. Selanjutnya satuannya orang, ini kita hapus dulu. Pilih satuan orang, kemudian kita oke. Kemudian selanjutnya ada tombol hapus. Hapus adalah fungsinya untuk menghapus data yang sudah kita entrikan. Misalnya kegiatan ini akan saya hapus, maka kita pilih dulu, kemudian kita hapus kegiatan tersebut. Kita yes, nah akan terhapus. Jadi tambah baru adalah panel untuk menambahkan kegiatan baru yang sebelumnya belum kita tambahkan. Sisip adalah untuk melanjutkan kegiatan yang sudah ada, jadi kita tambahkan kegiatan berikutnya. Kemudian ubah data adalah panel untuk mengubah data yang sudah kita entrikan, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian hapus adalah gunanya untuk menghapus data yang sudah kita entry jika data tersebut ingin kita hilangkan. Untuk selanjutnya kita
akan menambahkan kegiatan lagi. Di sini misalnya kita akan menambahkan kegiatan di program standar isi. Kita pilih dulu jenis kegiatan, kemudian kita sisip. Di sini bisa kita pilih standar isi misalnya penyusunan kurikulum. Kita pilih oke. Satu, kemudian uraian kegiatannya. Penggandaan nomor urut 1, kita kegiatannya adalah penggandaan laporan kurikulum. Ini kita isi di triwulan 1. Volumenya 3, satuannya paket, harga satuannya paket. Oke. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita tambah sisipkan. Kedua, kegiatan suatu misal ini di kegiatan 2 ada kesalahan, coba kita ubahnya adalah dengan kita pilih kegiatannya, kemudian kita klik ubah data. Di sini penggandaan karena jumlahnya salah maka kita rubah, volumenya adalah 200, harga satuannya 250, satuannya adalah lembar, kita ubah menjadi lembar, kemudian kita oke. Maka di sini akan berubah menjadi lembar, dari lembar, dan nilainya. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan di program yang baru. Jadi kita tambahkan yang baru, program, kemudian misalnya kita akan menambahkan pengembangan
standar proses kita oke. Kita pilih kegiatannya adalah ekstrakurikuler, tidak keluar. Kita pilih honor karena kita akan menambahkan honor pembimbing ekstrakurikuler. Karena yang melakukan honor adalah non PNS, maka kita akan pilih non PNS. Kita enter. Uraian kegiatan ini menurut kegiatan yang ada. Misalnya yang pertama akan saya isi dengan honor pembina pramuka. Untuk kegiatan yang ada di dalam 1 tahun dan di masing-masing triwulan ada, maka di masing-masing triwulan kita isi satu persatu per kegiatan satuan, kemudian harga satuan. Dalam mengisi kegiatan yang sama, misalnya kegiatan ekstrakurikuler, di sana bermacam-macam, misalnya ada pramuka, kemudian olahraga, kemudian katur dan lain-lain, maka kita hanya menambahkan di kegiatan di rekening atasnya, kemudian kita tambahkan. Begitu juga dengan kegiatan lomba-lomba. Tentu kegiatan lomba-lomba adalah banyak sekali di dalam 1 tahun. Jadi untuk menambahkan hanya kita menambahkan di rekening di atasnya, kemudian kita sisipkan kegiatan di bawahnya. Begitu seterusnya. Demikian sedikit mengenai bagaimana cara kita mengisi ARKAS, yaitu aplikasi kegiatan dan anggaran sekolah yang bersumber dari dana BOS. Jika video ini sekiranya bermanfaat, silakan di subscribe, kemudian like, dan jangan lupa dibagikan kepada teman-teman yang lain. Semoga apa yang ada di dalam video ini bermanfaat. Dan untuk selanjutnya pada video berikutnya nanti kita akan melakukan proses bagaimana kita mengirim data atau sinkronisasi. Tentu apabila semua kegiatan yang ada di dalam RKS sudah kita ketikkan di sini, kemudian nanti berikutnya ada bagaimana cara kita meng-SPC-kan. Di sana nanti ada BKU, kemudian kas tunai, kemudian ada pajak dan lain-lain. Kemudian kita bagaimana cara mencetak laporan-laporan yang sudah kita buat. Baik, demikian. Semoga video ini bermanfaat. Ada kata yang sulit ketika kita mau mengerjakan sedikit demi sedikit, walaupun tidak harus selesai di dalam 1 hari. Akhirnya sekali lagi silakan tulis komentar, saran dan kritik teman-teman di kolom komentar di bawah ini. Dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.